Buat sobat pulang kampus. Ibu cocok jadi sales deh. Iya. Boleh. Sayangnya bukan sales, tapi saya pernah di marketing. Oh, marketing. Ini kayak mengempasis diri sendiri. Oh iya. Oke lanjut. Networking itu penting ya. Jadi sebaik-baiknya teman-teman sudah bisa membangun networking sejak teman-teman berkuliah. Oh, gimana caranya? Nah, iya Bu, kan networking kalian bisa membangun ya jaringan itu dengan misalnya di divisinya tersebut atau di lintas divisinya gitu ya, mengenal kalau saya anak magang, saya anak UHAMKA, terus memperlihatkanlah kemampuan dan kompetensi teman-teman gitu ya. Jadi nggak cuma sekadar datang terus melakukan hal yang diminta, kan kita nggak bilang ya kalau yang ideal pastinya dia akan memberikan kesempatan. Punya karir yang bagus. Terus ada talent pool biasanya. Talent pool tuh kolam ya. Kolam renang untuk para talent. Rising star. Rising star. Rising star tuh mati. Iya mati ya. Udah mati. Mati boy. Hah? Kemute, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BAB Lilika balik lagi di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Apa kabar Nits? Udah lama Nits kita nggak ngobrol lagi bareng aku karena aku udah libur kemarin kan. Ya, aku kemarin waktu bareng ngobat bareng sama Bu Novi, aku nggak hadir, iya. tapi aku nonton tuh. Kemana sih emang kamu kakak? Aku kemarin tuh lagi ngurusin ini, ada event. Jadi aku ngurus event. Event apa sih? Event basket. Jadi aku tuh kemarin ada event basket kan. Di mana? Aku di BSD. Aku basketnya di BSD. Terus abis itu ya udah, jadi aku nggak bisa datang ke sini. Kan hari Jumat kan syutingnya. Emang kamu eventnya berapa hari? Aku eventnya 3 hari. Itu 7. Oh, iya. Aku eventnya 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadinya ya gitu, karena kan kita sekarang udah semester 7 nih. Ya kan? Iya. Jadi aku ngerasa tuh butuh Bangun. Butuh apa? Butuh kayak tambahan temen gitu. Jadi aku tuh networking karena kita kan sekarang semester 7 ya Bang ya. Kita sekarang semester 7 di masa yang dimana kalau habis lulus kita lagi overthinking nih. Ntar 22 kita ngapain hidupnya ya, 23 kita ngapain hidupnya ya, apa 23 atau 24. Minta loker sama siapa ya? Iya, minta loker sama siapa ya, apa nanti 24 apa masih dikasih uang jajan sama dikasih orang uang tua. jajan. Bentar, Ibu siapa sih Bu? Ibu belum saya kenalin Bu, bentar Bu. Sabar dulu. Gak sopan. Iya, itu cut ya, dilarang masuk ya. Iya. Oke, jadi kita sekarang tuh lagi masa overthinking gimana ke depannya kan. Iya. Gimana cara kita bisa membangun jaringan yang luas, kita punya teman yang intinya, wah nih teman bisa kita apa sih namanya, bahasa kasar tuh ya manfaatin. Kita manfaatin biar jadi nanti ke depannya kita punya teman-teman yang istilahnya kita bisa bantu untuk kerja di sana gitu. Jadi sekarang kita mau banyak belajar sama ada salah satu dosen dari FISIP UHAMKA. Iya. Beliau adalah salah satu alumni juga dari universitasnya dia. Jadi Itu udah pasti. iya benar sekali. Jadi semua sobat pulang kampus, hari ini kita bakal ada ngobat lagi kan, ngobrol bareng dosen, kita bakal tahu gimana caranya. Yang dengan ketiga. Segelintir pengalaman kerjanya beliau, ya dari sekian banyak CV yang kalau kita baca bikin CV-nya bisa sampai 13 halaman. 13 halaman? Iya. Bolak-balik nggak? Bukan, kertasnya kayak enter terus soalnya. Bukan, Banyak blank space ya? Iya, blank space. Nggak boleh gitu, dosen. Belum skripsi. Ntar kalau pengujinya dia gimana? Iya. Jadi hari ini kita kedatangan Ibu Makfira. Halo Ibu Makfira. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo Sobat Pulang Kampus. Jadi Ibu Vira ini adalah salah satu dosen yang mengajar komunikasi antar budaya ya Bu? Iya. CSR juga ya Bu? Iya. Wah, CSR. CSR. CSR apa sih emang itu? CSR. Suling sakti. Itu salah Ren. Apa tiba-tiba tutut Iya, tutut. Emang udah gambreng deh. CSR emang apa sih? Apa ya? CSR. C. C. Iya. Iya, CSR itu cover racer. Bukan dong. Bukan dong. CSR itu adalah Communication Standing Republic. Mohon maaf, karena kita anak broadcasting, bukan kita, makanya kita juga perlu belajar CSR itu apa, ya kan? Nah, makanya mumpung ada dosennya. Iya, ada dosennya kita, Bu sebenarnya CSR tahu sih? Enggak, CSR kebanyakan apa, Bu? Ntar dulu dijawab apa enggak ya? Oh, dijawab. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong, Bu. Iya, CSR itu kebanyakan Corporate, corporate, social, responsibility. Responsibility. Jadi itu kalau nggak salah dia belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi respon yang baik, Ren. Jadi kalau balas WA yang bagus, itu silakan, belajar diteruskan. CSR. Terus ini ngomong kayak gini depan dosennya langsung nih. Gila, Lu tahu pas lo tahu. Untuk penjurusannya broadcast ya? Iya. Peminatan waktu kemarin nggak ngambil CSR kan? Saya kemarin peminatan ngambil ini sih Bu, pencak silat. Kebetulan jadi nggak peminatan ngambil periklanan, udah apa? Komputer desain Copywriting. Bukan, iya copywriting periklanan. Oke, periklanan. Jadi kita ini sebenarnya mau bahas tentang ini Bu. Kita tuh mau nanya-nanya, ngobrol bareng dosen tuh mau nanya-nanya tentang gimana nanti kita next after life crisis ini Bu. After life crisis ini. Di masa-masa kita overthinking dengan skripsi dan setelah itu kelulusan. Jadi tuh Bu, jadi kita kan hitungannya semester 7 kan Bu ya. Jadi udah masuk masa akhir kuliah. Jadi sebenarnya tadi udah ngobrol juga sama Ambon. Salah satu yang terpenting yang perlu kita bangun dari masa kuliah adalah jaringan atau networking atau kawan-kawan yang sekiranya kita mungkin bisa berkenalan. Itu kan termasuk networking kan Bu ya. Jadi sebenarnya networking itu jadi sebenarnya networking itu seberapa penting sih Bu untuk kita bangun gitu? Dan networking itu apa sih Bu? Apakah berbentuk teman aja kah atau apa gitu Bu? Mungkin bisa di aplikasi lewat AI dulu gitu. Ada handphone loh, mungkin bisa kita pakai. Oh iya benar luar biasa. What is networking? Iya networking, ntar dijawab Bu. Excel Axiata atau Itu kartu ini ya. Iya, itu networking juga. Mentari tak pernah ingkar janji. Wih, mentari tak sekarang udah ganti, Iya, namanya IM3. Bentar, Ibu angkatan berapa sih Bu? Kalau itu Bu. Kita mau taunya TSL pakai masker ya. Iya, TSL pakai masker Bu. Iya. Kan kalian kemarin abis demo-demo kan? Oke, yang sebelumnya demo-demo tahun 98? Oh, Saya ikut tuh, Bu. 98 dia ikut Bu. Saya ikut. Iya kebetulan dia yang nyolong kon Jasar Harja ini. Ini ikut mana Bu? Iya. Sudah lahir? Sudah lahir. Tahun 2004. Ayo dong, kan 98. Oh iya. Iya gimana? Udah jelang 6 tahun tuh. Iya, presiden udah ganti 4 kali. Iya. Salah. Oke, ya berarti lama banget ya. Iya, oke. Ya udah. Terus apa lagi? Jadi itu sih Bu yang jadi kita tadi mau tanyain itu sebenarnya dari experience Ibu aja sih, dari experience Ibu yang kalau kita tulis di caption mungkin captionnya mungkin muat gitu. Jadi luar biasa loh ya. Jadi seberapa penting sih Bu kita bisa bangun networking itu untuk setelah kehidupan setelah berkuliah? Iya. Kalau bangun networking harus sebelumnya. Harus sebelum. Jadi buat teman-teman yang dalam proses kayak, Sobat pulang kampus. Oh. Buat sobat pulang kampus. Buat sobat pulang kampus. Ibu cocok jadi sales deh. Iya. Boleh. Sayangnya bukan sales, tapi saya pernah di marketing. Oh, Ini marketing. kayak mengempasis diri sendiri. Oh iya, Oke lanjut Bu.
Lanjut Bu, silakan. Artinya saya membantu sales ya. Iya benar. Jadi Ibu mempersiapkan Enggak. tugasnya untuk salesnya bisa jual. Iya, ini sales. Jadi Ibu marketing di sini nih. Jadi Marketing itu pemasaran. Iya, Sales itu orang jual. Iya, jadi Ibu yang merencanakan nih kan, perencanakan biar salesnya bisa jual kayak gini kan Bu itu. Saya yang mempersiapkan senjatanya, Oke, mereka yang pakai senjatanya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ganti bintang tamu sekarang ini. Bingung banget nyaranya kemana. Iya. Oke, kita back to topic Bu. Baik yang tadi Ibu udah Topiknya, jelaskan. Oke, jadi buat sobat-sobat Pulang kampus. pulang kampus, networking itu penting ya. Jadi sebaik-baiknya teman-teman sudah bisa membangun networking sejak teman-teman berkuliah. Oh, gimana caranya? Nah, iya Bu, kan Benar. networking tuh. Iya. Iya, gimana caranya Bu kita bangun networking? Apalagi kita nggak punya semen, nggak punya balok. Enggak dong, itu bangunan. Oh iya, Beda. Iya, nggak lucu lagi. Lanjut lagi. Iya, terlalu Itu kalau bahasa zaman dulu jayus. Jayus. Andai kan aku Jayus Tambunan. Gayus. Bercanda balik. Oke, kalau selagi berkuliah, teman-teman bisa join di komunitas kalau enggak organisasi. Sangat baik sebenarnya nggak cuman berada di satu peminatan aja. Misalnya kayak anak broadcast, mainnya ngumpulnya sama broadcast aja. Anak jurnal sendiri aja sama humas sendiri aja gitu. Padahal bagus ada lintas antar penjurusan tersebut. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nanti ke depannya mereka akan jadi apa dan siapa. Contohnya misalnya ya, saya selalu mengingatkan ke teman-teman yang di peminatan humas, bertemanlah dengan anak-anak jurnalistik misalnya, atau anak-anak broadcast. Who knows, misalnya di kedepannya mereka akan ada di tempat-tempat di mana mereka menjadi hal yang dibutuhkan sebenarnya sama anak humas. Umpamanya anak jurnalistik mungkin kerjanya di humas, media. media. Terus kemudian anak humasnya lagi butuh nih untuk bisa misalnya kayak menyebarkan informasi perusahaan ya, misalnya bikin press release atau apa, kan nggak semudah itu, tak segampang itu. Kalau perusahaannya belum dikenal, nggak well known gitu ya, gimana bisa mendapatkan ruang di media massa itu untuk bisa kita nyebarin informasinya. Tapi karena kita punya teman, kedekatan ya, ini saya nggak ngomongin soal masalah kedekatan dalam tanda kutip ya, tapi artinya networking tadi. Apalagi sama 20, maksudnya artinya kalau temannya ada di media dan kenal, oh nih teman kuliah kita gitu, oh dia ada di desk yang dibutuhin nih sama perusahaan kita, artinya dia bisa membantu untuk bisa menyampaikan informasi tadi, press release-nya mungkin bisa ditayangkan atau bisa dimuat kayak gitu. Jadi itu salah satunya ya. Kalau hitungannya berarti kalau misalnya kita nongkrong sama teman mungkin lintas jurusan atau mungkin lintas fakultas itu juga termasuk bagian dari ngebangun networking. Kalau lintas Sumatera? Bukan, itu dong. Truk dong. Itu mudik lu. Itu mudik lintas Sumatera. Salah ya? Iya. Salah ya? Tadi kan yang jadi permasalahan kalau kita lulus nih kira-kira kita kerja di mana? Iya gitu benar. ya. Jadi itu. Bener nggak? Iya. Yang kepikiran, aduh apakah masih dapat uang jajan dari orang tua gitu ya? Jangan-jangan udah stop ya? Iya, Bener bener nggak? banget. Kamu udah lulus kuliah, cari duit sendiri. Iya. Makin pressure-nya makin tinggi gitu. Iya, jadi makin quarter life crisis jadi berasa tuh. Quarter life crisis Iya. ya, oh luar biasa. Emang apa sih Pak itu artinya? Quarter life crisis itu adalah quarter. Quarter itu apa? Quarter tuh adalah suatu bentuk yang dimana kita bisa jadi salah satu yang bisa diminati oleh orang-orang. Berapa pentingnya? Ini tahu apa saya tahu lagi nih? Nah, jadi kalau kita membahas tentang life quarter crisis jadi nggak enak nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kalau saat ini kan kita membahas quarter life crisis, jadi teman-teman semua quarter life digabungin jadi key time. Oke lanjut. Quarter tuh artinya seperapat ya. Seprapat. Iya, jadi seprapat hidup yang sedang Kalau krisis. di jam tuh quarter tuh 15 menit. Quarter ya. tuh 15 menit. Kalau di jam, kalau di dinding beda, Bu. Quarter life berarti seperempat. Seprapat kehidupan yang sedang lagi krisis komunikasi. Oke, kita lanjutkan Oke, saja kita lanjut ya, Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi back to the topic Iya, adalah kalau temenan sama yang peminatannya lain bisa kira-kira bermanfaat nggak? bermanfaat, Bu. Bermanfaat. Jadi bermanfaat banget. Jadi kalau seandainya kan
Jadi nggak boleh judes ya, nggak boleh sombong. Kalau sama yang misalnya teman-teman nih saya broadcast semua, terus misalnya sama peminatan yang lain, kecuali yang cantik-cantik ya. Kalau iya kan. bisa mah ya. Itu kalau bisa pun sekalian bangun networking, sekalian membangun kehidupan yang baru. Masa depan. Iya. Future-nya bisa jadi wife or not. Iya benar banget. Jadi kok jadi ngebahas jadi program pernikahannya. Jadi gimana sih ini? Jadi berarti tongkrongan tadi juga termasuk ya Bu? Tongkrongan termasuk itu karena juga. kita nggak pernah tahu masa depan dari masing-masing teman-teman kita kan. Tapi Stay in touch. Artinya walaupun kita misalnya selama perkuliahan ini kan udah masuk di komunitas, organisasi, terus kita nongkrong bareng dengan yang lintas peminatan gitu ya, beda. Kita keep in touch dengan mereka. Artinya jangan sampai terus habis itu ya hilang begitu aja, terus tahu si Anu jadi ini, si Anu jadi ini gitu kan. Terus kitanya pengen memulai ngomongnya, lu kan sama-sama angkatan sekian sama gue gitu. Itu agak difficult ya, pastinya akan sulit gitu. Gitu. Keep in touch tuh bukan berarti setiap hari di WA. Iya, gini kan gitu. Ngomong juga dong. Tetap berhubungan baik. Berhubungan baik itu kan bisa. Iya, bisa. Mungkin gimana kabar lu sekarang di mana nih Kan gitu. bisa follow Instagram masing-masing, Instagram. apalagi mahasiswa sekarang kan udah yang Tapi tetap sampai follow Instagram kan Bu, nggak masuk close friend, iya kan? Nggak masuk close friend, apalagi sampai masuk ke second account, kan? Canda dunia. Oke. Gak apa-apa kan networking. Iya networking, iya betul. Jadi sah-sah aja. iya sah-sah. Berarti nggak dari kampus doang ya Pak? Kayak misalkan dari komunitas basket atau olahraga lainnya. Iya, boleh. Itu bisa banget ngebangun networking. Apalagi yang hits lagi sekarang tuh. Apa? Pedal. Pedal Itu networkingnya tuh. Itu pedal bro. Jadi kalau misalnya kita pedal, katanya bisa menumbuhkan rasa semangat dalam diri kan? Oh iya. Gimana tuh maksudnya? Karena lu sering diajak pedal. Iya. Penyebutannya pedal atau padel? Lebih sekarang tuh lebih pedal. Pedal. Ini ngomongin apa sih? Ini jayus yang kedua ya. Iya, jayus yang kedua. Oke, ini jayus yang kedua. Jadi balik lagi Bu, kita ke networking. Networking tadi abis Iya. nongkrong bareng Iya, tadi, gitu. Ibu- Apalagi yang terpenting buat bisa membangun networking? Salah satunya ketika teman-teman magang. Magang. Magang itu tuh nggak sekedar Selesai aja. selesai aja datang terus Sekedar bikin ngerjain kopi. Jam Sekedar 7 bikin tenggo. kopi. Bercanda magang bikin kopi. No, enggak gitu. Networking itu adalah ketika teman-teman magang, berarti teman-teman membuka pintu. Ini kan buka pintu, terus dipersilakan masuk kan, berarti masuk ke dalam satu institusi. Iya. Nah, kalian bisa membangun ya jaringan itu dengan misalnya di divisinya tersebut atau di lintas divisinya gitu ya, mengenal kalau saya anak magang, saya anak UHAMKA, terus memperlihatkanlah kemampuan dan kompetensi teman-teman gitu ya. Jadi nggak cuma sekadar datang terus melakukan hal yang diminta yang tadi disuruh fotokopi itu. Iya, fotokopi. Fotokopi maksudnya fotokopi yang tadi. Iya, fotokopi. Kan ada yang magang foto. Enggak, maksudnya magang foto tuh kan banyak buat ada fotografer kan juga ada. Iya, fotografer. Jadi kan suka motoin kopi. Iya, siapa tahu kliennya lagi kopi. Butuh kopi karena Kerjanya di agensi. Iya. Segala dosanya kita lurusin ya. Jadi kalau teman-teman proaktif ya, artinya extra milestone gitu, itu terlihat kok. Jadi di beberapa pengalaman yang saya pernah nerima anak magang, begitupun beberapa rekan-rekan saya gitu yang sampai saat ini nerima anak magang, itu komplain pertamanya adalah anak-anak Gen Z saat ini itu enggak kurang inisiatif. kurang inisiatif. Nah, Terus kalau misalnya diajak extra miles itu kayak saya kan cuma magang. Banyak keluhannya. Ngeluhnya cuma gini, kan saya cuma iya. magang aja. It doesn't mean saya harus bekerja di sini. Padahal inti dari magang adalah gimana teman-teman ngerasain, nyerap ilmu semuanya sebanyak-banyaknya. gimana teman-teman ngerasain yang namanya kerja tuh kayak gini. Namanya praktek kerja lapangan. PKL. Lucu kalau misalnya pembatasannya hanya karena karena cuma magang doang. Saya nggak mau ikutan ini gitu. Ada loh. Oh iya. Saya eye contact dengan hostnya, tapi saya disuruh eye contact dengan itu. Hai pemirsa, mangga. Jadi hasil ya. Gitu. Jadi buat teman-teman harus ingat ya, nggak cuman bicaranya
bahwa magang itu hanya tempat untuk bisa memenuhi status teman-teman bahwa teman-teman udah di semester 7 misalnya dan itu harus diselesaikan. Tapi ini juga bisa menjadi satu tempat yang teman-teman membangun tadi itu networking tadi. Oh, serius banget ini. Iya, jadi serius. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita kira-kira gitu ya. jadi kita bisa menyerap juga apa yang tadi Ibu bilang. Kalau seandainya kan megang tuh kalau bisa kita serap ilmu sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Serap ilmunya. Jadi jangan kayak karena Siapa tahu aja tahu brewing ya 360 karena disuruh bikin kopi ya kan? Iya. Jadi tiba-tiba besoknya kerja jadi produser. Jadi Star Vision, Starbucks. Bukan Bu, apa sih namanya? Stargazer, bukan startup Mas. Starbucks. Ini apa sih namanya Starbucks Starling. tuh? Kalau supervisor. Ya dong. Jauh ya dari Star ya. Star, iya. Jadi supervisor Starbucks kan bisa tuh ngaduk-ngaduk kopi, jadi ngaduk lebah keuangan bisa juga. Mungkin aja bisa jadi barista kan? Bisa jadi barista. Jadi kebetulan teman kita juga ada barista Bu. Jadi ada beliau ada namanya Fadli Rahmat Bule. Oh, namanya bule. Enak dong kalau bikin kopi ya? Bu, kalau bikin kopi dia enak banget, Bu. Luar biasa. Kadang kalau bikin kopi, kita minum sekarang nggak tidur 2 minggu. Iya, saking kuatnya tuh kopinya. Bagus kopinya tuh. Kencang, Bu, kencang kopinya. Ya. Jadi, kalau kita balik lagi tadi sempat Ibu bahas tentang organisasi. Kita bahas tentang organisasi. Tadi, jadi kalau kita masuk organisasi dan komunitas itu juga salah satu dari pengembangan untuk networking, Bu. Yes. Oh. Tapi masih worth it nggak sih Bu? Worth it apa? Maksudnya kan untuk di era sekarang nih, era Gen Z ini kalau misalnya ikut-ikut komunitas gitu masih worth it nggak buat ngebangun networking? Masih dong. Masih? Iya. Kok gue enggak ya? Karena semakin banyak kita kenal sama orang, kan kita memfilterisasi ya. Artinya di dalam satu komunitas itu, apakah ada advantages-nya buat kita, ada manfaatnya atau tidak. As long as ada manfaatnya, ambil yang bagus-bagus. Termasuk networking tadi, kita juga bisa memilih gitu kan, memilah gitu ya. Kayak teman-teman ya, ada di podcast ini gitu. Terus melakukan kegiatan yang menurut saya sangat bermanfaat dan mungkin positif. Mungkin kasih ya. Karena kan isinya ya kadang set gitu ya. Membelok ke kiri ke kanan dan lurus kiri lagi. kanan lurus lagi, belok. Tapi yang pasti bermanfaat. Yang pasti positif gitu. Artinya teman-teman tahu proses kerja broadcast seperti apa. Teman-teman tahu kalau jadi host itu harus bagaimana dengan narasumbernya. Itu kan sesuatu ilmu yang sebenarnya teman-teman dapatkan. Dan skill itu, keterampilan itu nggak bisa didapetin kalau teman-teman tidak melakukan ini. Tidak mencoba. Gitu. Dan salah satu hal yang terpenting ketika kita apply pekerjaan, hal yang keterampilan ini yang sebenarnya dibutuhkan. Ini based on my experience ya, berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya merekrut tim saya gitu ya, karena saya di corporate communication, maka kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu adalah yang pertama, staff ini harus bisa nulis. Dan yang pertama yang saya lakukan assessment testnya, selain daripada assessment yang dilakukan sama perusahaan, saya kasih assessment sendiri untuk melihat apakah calon karyawan ini bisa menulis atau tidak. Kalau sekarang udah bisa pakai AI, tapi kan ketika writingnya itu pakai tulisan tangan, berbeda. Dan saya bisa baca dan memahami apakah dia pakai tools tertentu atau tidak, itu menjadi penilaian tersendiri buat saya, gitu. Jadi saya melihatnya dari situ, jadi di tes sama saya, gitu. Karena kebutuhannya adalah harus punya kemampuan itu nggak cuma di dalam CV-nya ngasih tahu, oh saya udah ikut kursus A, kursus B gitu. Bener apa enggak nih? Gitu kan? Bisa aja sekedar jadi attendees, bener nggak? Peserta aja gitu ya, tapi ilmunya dapat apa enggak? Dipraktekin apa enggak? Karena ketika teman-teman magang sesuai dengan penjurusannya masing-masing, itu pasti ada skill yang nempel. Sedikit banget pasti ada yang nempel. Nah, itu salah satu yang saya pakai ketika saya cari staff atau karyawan. Nah, salah satunya ya yang mendukung adalah keterampilan itu tadi. Wah, jadi biar harus pintar nulis juga, Ren. Gitu. Iya, jangan nulis quote doang lo. Iya. Ini nulis quote biasa juga dia Bu nulis quote galau. Nge-tweet Iya, kalau nge-tweet galau tuh dia kenceng banget, Bu. Jagonya. Iya. Dipanggil jangkung kenapa nih? Karena tinggi. Karena kalau coba berdiri, Ren. Aduh, berdiri nanti out. Iya, emang kayak gitu kan. Emang biasa gitu. Karena tinggi baru. Tinggi Bu. Kelihatan gitu. Iya, karena Berapa tingginya? 190 Bu. 190. Iya. Luar biasa. Berarti main basket. Iya Bu, sama dia.
Oh, Iya. terus kamu di senggol-senggol? Enggak, sebenarnya saya lebih jago dari dia sih Bu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Cuma karena dengan kita membahas networking tadi, jadi jagoan dia. Apa hubungannya? Oke. Jadi tadi juga Ibu sempat ini random question sih Bu dari saya, agak belok. Tadi Ibu juga sempat bahas tentang masalah pekerjaan. Apa nih? Enggak, jadi aku tuh mau nanya, kita nih mahasiswa Bu, yang istrinya pengalaman pekerjaannya itu masih minim. Oke. Untuk kita bisa menentukan pekerjaan yang baik ke depannya, Yang mana yang sesuai? yang mana yang harus kita, intinya kayak apa ya, mungkin banyak orang yang penting kerja lah, yang penting gue kerja, yang penting sebenarnya tuh cara memilih pekerjaan yang baik itu seperti apa sih Bu? Yang kayak apakah yang sesuai dengan jurusan kah? Atau of course sih maksud saya tuh Ya kayak kalau idealnya kan pastinya pengennya kerja di sesuai dengan penjurusan. Iya. Karena itu pasti kan ilmunya kepake gitu ya. Ya nggak, saya nggak tahu ya selama kuliah. iya benar Selama kuliah keisi apa nggak sih? beneran keisi apa enggak gitu. Itu dia, Gitu, siapa tahu cuma masuk kanan, lewat doang, keluar dapat title gitu kan. Itu Ya. dia. Untung kita semua berlima di sini aman, alhamdulillah aman sih Bu. Jadi- Kalau misalkan Alhamdulillah ya. ditanya-tanya, itu alhamdulillah kita nggak bisa jawab. Jadi kalau misalnya nomor satu idealnya kan pengennya dapat perusahaan yang sesuai lah ya, atau posisinya sesuai dengan. Ya tentu saja ketika teman-teman memilih gitu ya, artinya memilih ya, melihat lowongan pekerjaan yang ada, ya carinya memang yang sesuai dengan kompetensi teman-teman. Lulusannya lulusan apa? Let's say kayak broadcast, dicarinya ya memang institusi atau perusahaan yang terkait dengan broadcasting gitu. Itu udah otomatis filterisasinya akan terjadi. Nggak mungkin ya misalnya anak akuntansi gitu ya, kalau emang kebutuhannya di broadcast tersebut memang butuhnya buat divisi finance gitu ya, mungkin akuntansi dicari. Tapi kalau misalnya untuk yang operasional dan dimintanya adalah anak broadcast, ya pasti requirements-nya akan jadi disesuaikan, difilter sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kembali lagi banyak-banyak berdoa deh ya tuh ya. Iya, karena kita kan bisa merencanakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sudah yang menentukan. menentukan. Tapi balik lagi, yang kalau kita membangun network, informasinya itu akan nyampe kok. Jadi misalnya kita punya network yang misalnya sekarang ini kalian masih sama-sama ya, satu angkatan, terus habis itu alumni gitu ya kan, informasinya dapat terus. Nih kantor gue lagi butuh ini. Mungkin pada saat itu teman-teman lagi bekerja di perusahaan yang berbeda dan kompetensinya beda, cuman butuh hepengnya aja sih istilahnya gitu. Wah ini cocok nih, ya udah coba dicobain gitu supaya bisa masuk ke dunia yang memang teman-teman sukai ya, dalam artian yang memang teman-teman udah jalani selama teman-teman berkuliah. Itu sangat baik. Jujurly, saya itu seriously saya itu peminatannya itu berbeda ya. Saya bukan datang dari anak humas, tapi saya anak jurnalistik. Oh jurnalistik, Iya. oh alah. Jurnalistik yang tertukar yang tiba-tiba masuk ke PR consultant. Masuknya ke PR consultant, tapi apakah kompetensinya tidak terpakai? Jurnalistik justru dikepake. Malah kepake Bu? Justru kepake, karena kemampuan untuk menulis itu penting banget untuk anak humas. Ternyata. Dan banyak humas-humas. Bikin kaget nggak Bu? Enggak, biasa aja. Jeng gitu. Ternyata banyak sekali humas-humas di beberapa institusi pemerintahan saat ini gitu ya, itu latar belakangnya mereka dulunya bisa jadi jurnalis di lapangan yang mungkin mereka wartawan senior mana, terus abis itu bisa jadi korseknya, bisa jadi korkomnya. Karena apa? Yang dibutuhin adalah salah satunya mereka tahu how to-nya gitu ya. Bagaimana cara berhubungan dengan stakeholder. Stakeholdernya siapa? Misalnya dengan media. Kan kalau perusahaan kan ngelihatnya gitu ya, dengan media, dengan klien, dengan investor. Mereka pernah ada di antaranya, in between, jadi mereka tahu. Atau mereka pernah ada di situ. Ketika mereka ada di situ, mereka ada di sini, mereka tahu dong sudut pandangnya kan, POV-nya, perspektifnya, apa yang dibutuhin dari stakeholder media misalnya. Nah itu salah satunya. Demikian. Gitu iya, nih dia mikir apa ngantuk? tapi itu jadi buat teman-teman jangan pernah takut, karena memang balik lagi kalau kita bicara tentang masa depan ya, kita nggak bisa membayangkan sesuatu yang ideal banget. Tapi kita bisa starting point-nya adalah
bahwa ya udah kalau lulus memang harus menghasilkan investasi yang dikeluarkan oleh orang tua itu harus setidaknya balik lah ya. Nah, artinya ketika kita kerja dan kemudian belum sesuai dengan apa yang diinginkan istilahnya, ya kita coba cari dan jangan pernah takut. Jadi buat teman-teman yang masih pada muda-muda ini nih, jangan takut deh. Karena kalau menurut saya nih, satu ya, memang ya mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Mohon maaf dulu nih, mohon maaf nih. Bukan berarti loyalty itu nggak penting ya, loyalty itu di organization is penting-penting juga gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nyarinya bagaimana cara untuk bisa berkarir, terus bisa supaya berkembang gitu, jangan terlalu lama di satu perusahaan justru sebenarnya. Jadi bukan berarti nggak loyal ya, tapi jangan kayak kutu loncat juga. Misalnya baru 2 bulan sebulan pindah gitu, take 1,5 tahun terus pindah. Let's say 2 tahun, 3 tahun, harus periodenya 3 tahun, 4 tahun coba cari 3 tahun biar kamu berprogres ya, kamu cari misalnya di satu perusahaan ini kamu posisinya misalnya staff, kemudian ada lowongan untuk senior staff atau dari senior staff terus jadi supervisor ya atau asisten manager, coba cari. Jadi kecuali memang itu terbuka ya, ada satu perusahaan yang memang dia udah bikin career path-nya sangat baik gitu ya. Ada juga perusahaan yang enggak. Kan kita kan nggak bilang ya kalau yang ideal pastinya dia akan memberikan kesempatan. Karir yang bagus. Terus ada talent pool biasanya. Talent pool tuh kolam ya. Kolam renang untuk para talent. Rising star. Rising star tuh artinya buat teman-teman mungkin yang biasa 10 besar, 5 besar gitu kan. Atau pernah kelas akselerasi. Bentar, ibu ini ngomongin apa? Tadi lagi ngomongin kolam tiba-tiba langsung bahas ke sana. Jadi bingung banget. Serius bercanda serius lagi tiba-tiba ya. Kan saya susah nyimbanginnya ya. Kita dari tadi mau mikir, aduh abis ini mau ngomong apa lagi ya kita ya. Abis diseriusin dibercandain lagi nih. Jadi talent pool itu jadi di setiap perusahaan Kolam renang. ada kolam renang yang isinya karyawan-karyawan pintar lah istilahnya. Yang satu wadah. Jadi dia masuk tuh ya namanya di situ. Nah ini pasti akan dicalonkan. Kalau ada posisi tertentu dia pasti akan naik secara karirnya jadi lebih cepat gitu. Misalnya dia dimasukin ke dalam satu training tertentu, leadership apa gitu, nanti mereka bisa naik. Nah, seperti itu. Sama juga dengan misalnya teman-teman apply jadi manajemen trainee. Di satu perusahaan kan ada tuh vacancy manajemen trainee, lulus IPK-nya harus sekian. Nah, kalau kalian mau mencoba contohnya kayak Indomaret tuh ada Indomaret itu dia nih misalnya ya, ini contoh. Indomaret ya. Itu contohnya mereka manajemen trainee nerima dan posisinya ketika nanti mereka sudah selesai pelatihan kan mereka diikat ya. Diikat tuh artinya dibind. Dikontrak. Dikontrak kan Bu? Iya. Ibu bercanda mulu nih baru. Dibind pak. Jadi ya bercanda. Jadi mereka dikontrak karena investasi yang dikeluarkan sama perusahaan untuk si calon karyawan pilihannya ini kan luar biasa. Artinya kalau misalnya keluar dari sebelum waktunya itu biasanya ada penalti gitu. Ini kalau karena mereka akan dijadikan level tertentu di dalam organisasi. Jadi ketika sudah selesai bukan di level staff tapi langsung di supervisor. Jadi langsung udah di tengah-tengah gitu loh. Nanti naik ke manajer. Tapi itu ya balik lagi untuk jadi manajemen trainee dari satu perusahaan itu nggak gampang ya. Artinya ada seleksi yang dilakukan antar university gitu ya atau nilai akademik yang tertentu karena kan diharapkan memang bisa bersaing. Jadi misalnya mereka masukin 25 nanti di spare lagi, disaring lagi jadi 10 gitu. Tapi kalau mau mencari yang seperti itu buat teman-teman by all means oke aja, nggak apa-apa gitu. Jadi banyak cara sih dan nggak perlu takut karena balik lagi kalau misalnya ada yang bilang komunikasi itu kok kayaknya menjadi satu pilihan yang
nggak oke mungkin ya pada saat ini. Kalau menurut saya itu salah loh, apalagi dengan perkembangan teknologi kayak sekarang, media sosial di mana-mana, butuh nggak kira-kira? Butuh lah. Dari perusahaan yang mungkin levelnya startup sampai yang sudah established, yang udah pasti butuh. Stargazer gitu ya, pasti butuh dong. Butuh ada yang ngelola, butuh ada yang ngurusin. Biar si perusahaan ini bisa dikenal banyak orang. Nggak usah jauh-jauh nih, kayak gini aja ya. Di universitas aja ada podcastnya, ada yang ngurusin, ada kalian, ada kita. Ya kan, sampai rasanya nggak mau keluar ya. Kita sebenarnya itu bisa dibicarakan nanti di belakang sebelum kita bicarakan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Fira yang sudah berbagi ilmunya dengan kita. Sama-sama. Tentang networking itu seberapa pentingnya networking. Kalau tadi siang gue dapet Ren, jadi kalau networking itu penting. Emang penting emang. Kalau nggak penting bukan networking namanya. Iya, namanya Netflix. Oke, mungkin Bu Fira bisa kasih sedikit penyemangat motivasi untuk sobat pulang kampus di rumah yang mungkin pengen membangun networking, yang untuk bisa membangun networking mulai tahap yang dari paling dasar sampai akhirnya bisa membangun satu jaringan yang luas. Oke. Di sebelah situ, Bu. Bukan berarti jadi social butterfly ya. Iya, itu dia. Iya, bukan berarti jadi social butterfly. Tapi teman-teman perlu punya banyak teman, ya. Dan juga memfilter teman-teman yang sekiranya bisa memberikan manfaat positif buat kita, gitu. Dan mudah-mudahan masa depan teman-teman bisa. Amin. Luar biasa, itu dia salah satu kata kalimat penyemangat dari Bu Mahfira yang sepertinya Bu Mahfira sendiri kurang semangat. Bercanda lah, Ibu selalu semangat. Ibu, saya tuh nggak pernah dapat kelas Ibu loh selama kuliah. Oh gitu. Iya, Bu. Sebenarnya kalau ngajar yang matkul wajib tuh apa sih, Bu? Yang matkul umum? Apa? Selain KB. Selain KB. Tapi semester lalu Ibu ngajar KB nggak? Ada IMC. Oh, IMC. Kita nggak ngambil IMC, kita ngambil Pertekom. Pertekom juga pernah. Terus apa lagi ya? Audit PR. Audit PR. Oh, kita nggak dapet. Kita ini. Oh iya. Kita BC. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya emang banyak kok fansnya. Oh iya, betul banget. Ibu tuh itu kalau pencet kelas Ibu itu biasanya udah langsung 45 tuh langsung. Itu nge-war itu. Oh, itu nge-war, iya. Kayaknya sulit sekali. Sulit gitu sekali ya. untuk dapat kelas Ibu ya. Emang luar biasa loh, kadang-kadang jarang loh dosen yang bisa sombong ke sini ya. Luar biasa sekali ya. Selain Bapak Mustiawan Emikom, Ibu Mufira juga ternyata seperti itu ya. Luar biasa loh, setipe agak sombong ya sedikit ya. Tapi nggak apa-apa karena beliau membuktikan kalau emang Bu Fira dan Pak Mustiawan. Pak Mustiawan itu adalah salah satu dosen yang banyak diminati mahasiswa karena seasik itu dan iya, dan juga easy going untuk kita bisa belajar biar belajar itu nggak suntuk, Bu, karena kadang ada dosen yang bukan dosen lain tuh kadang sebut saja namanya Mawar. sebut saya ya. Jadi kita tuh kalau Gen Z tuh, Bu ya, mungkin kita bisa menyuarakan aspirasi lainnya sedikit. Kita tuh sebagai Gen Z tuh kan kayak udah banyak yang dipikirkan, Bu, karena mungkin beda sama milenial kan. Kalau milenial tuh mungkin lebih fokus untuk berpikir. Kalau Gen Z kan overthinking kan, Bu. Semua dipikirin tuh. Jadi kadang kalau misalkan dosennya udah agak suntuk dengan cara ngajar yang kurang buat ngebangun suasana itu kadang kayak buat memahami situasi aja susah, apalagi buat memahami satu mata kuliah gitu sih, Bu. Jadi kenapa dosen Bu Fira tuh selalu ramai mungkin karena ya begitu. Apa? Karena ya asik itu. Jadi buat sobat pulang kampus di rumah, terima kasih udah nonton podcast hari ini bareng Bu Fira. Jadi jangan lupa kalau bangun networking itu sangat penting. Jangan overthinking ya. Jangan overthinking, jangan overuse, jangan over everything. Iya, jangan overdosis, over everything. Jadi kita perlu ada namanya batasan-batasan yang dinamakan kayak apa ya? Iya, terima kasih Bu Fira sudah mau mampir. Sama-sama. Iya. Senang sekali saya sudah menunaikan kewajiban saya, ya kan. Terima kasih Bu Fira, terima kasih. Sama-sama. Sudah berbagi tentang pengalamannya, tentang jaringan dan networking. Semoga kita semua bisa menyerap apa yang Ibu Fira kasih. Dan kita bisa praktekkan. Satu lagi, Randy, jangan lupa kalau seandainya kan sehabis ini tuh ada satu event yang perlu kita ikutin. Namanya adalah event
bingung kan? Karena kaget kan? Ada kayak gini, saya ngomong kayak gini, kaget kan? Ya kaget lah, saya nggak ngomong apa-apa. Oke, makasih Mbak. Makasih sama-sama. Randy udah mampir. Kok mampir kan kita mau host. Kan kita mau Gimana sih? Ya udahlah. Kayaknya hostnya sudah terlalu lelah ya. Nggak lelah sih, karena kita terlalu apa ya? Kita kalau ngobat itu paling semangat, Oh, excited. excited banget. Iya, Why? jadi kayak anak Jaksel nih ngomongnya why. kita mau cari muka sama dosen sih sebenarnya. Bercanda ya, guys. Nggak bercanda, itu beneran. Oh beneran, ya bercanda gitu. Iya. Oke, terima kasih sobat Pulang Kampus sudah mampir. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Di komen mungkin teman-teman Visip Puhamka di sini yang nonton bisa di komen dosen siapa lagi yang perlu kita ajak. Karena kita baru ngobat sama Bu Wininda, udah sama ngobat sama Bu Novi, udah ngobat sama Bu Vira. Mungkin nanti dosen laki-laki kali ya yang kita ajak ya. Oh iya. Iya, mungkin Ini kita gender banget ya perempuan ya. Iya. Keselaraannya harus ada ya. Kita Jadi- Harus ada. Takut ya, agak kaget ya. Mungkin kita bisa ngundang Bapak Rifma Gulam Zalzat SAG. Iya, Bisa. Atau kita bisa ngundang Mas Isan. Bapak Dr. Eko Dikdoyo. bisa. Ini adalah challenge ya. Jadi Pak Rifma dipanggil. Oh iya, mungkin Ibu bisa call out ya. After this, Iya. your turn. Ya. Itu dia. Oke, terima kasih. Itu dia episode bareng Bu Vira pada hari ini. Ngobat ketiga. Terima kasih sobat Pulang Kampus. Di komen, dislike, di komen, subscribe, di bunyiin loncengnya. Kita pamit undur nih. Sampai ketemu di ngobat selanjutnya. Podcast Pulang Kampus. Masa iya. Langsung pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.